Ya sudah jadi role model untuk gerakan literasi sekolah di Banyumas ya. Karena Andino ya kita baca yang kedua sudah datang sini. Sekarang saya keempat datang ke sini. Sehat Bu? Ya, alhamdulillah. Bu, acara apa di hari ini Bu? Acara hari ini adalah Safari Literasi Duta Baca Indonesia, Kolagong, dan peluncuran buku. Ada berapa buku nih yang di situ? Untuk SMP 1 Banyumas ada 15 judul. Luar biasa. Itu dari siapa yang bikin Bu? Oh, yang bikin siswa. Berapa itu? Berapa? Dari 15 itu berapa Oh, siswa? enggak. Yang gurunya cuma satu. Guru satu, Oh, yang lagi siswa. terus karyawannya satu, Guru satu. kepala sekolahnya 2, Oke. dan siswanya 11. 11. 15. Oke. Iya. Dari kelanjutan ini siswanya yang dari kader literasi dulu loh Mas. Oke, enggak. Iya. Iya. Temanya apa aja Bu yang ditulis Bu? Anak-anak temanya ada yang tentang masalah ibu, menceritakan ibu. Oke. Kalau punya saya yang dua itu Dua. jelas apa namanya, yang satu itu jiwa pramuka terpatri. Jiwa pramuka. Iya. Oke. Ya juga memang saya dari kecil memang senang pramuka. Yang alhamdulillah kemarin saya tidak tahu saya akan maju lomba tingkat provinsi. Saya sudah punya buku itu. Oh. Nah itu yang kemarin juara 3 tingkat provinsi. Oke, selamat ya Bu. Yang satu apa temanya Bu? Kan dua buku Ibu. Pramuka Yang satu, ingin tahu? Nanti lihat. Siap. Bu, dari kegiatan ini apa yang diharapkan jiwa apa yang diharapkan pesiswa Bu ya? Untuk siswa seperti apa sih? Yang saya harapkan seperti dulu yang namanya menanamkan siswa untuk berliterasi ria itu sangat sulit, harus sabar dan sabar, apalagi untuk menulis. Namun alhamdulillah dari kesabaran, dari ketelatenan Bapak Ibu guru pembimbing, alhamdulillah anak-anak setelah menulis buku 1 kepingin nulis buku 2. Kalau anak-anak mengatakan dengan menulis saya menambah wawasan. Dengan menulis saya bisa curhat. Ya. Dengan menulis saya bisa bisnis. Habibah Nur Aziza. Habibah Nur Aziza. Hari ini bikin buku apa nih? Saya bikin buku apa? Bikin buku Murid Merdeka yang terakhir. Tapi sekarang lagi proses satu buku lagi. Yang tadi di launching hari ini Iya. Murid Merdeka ya. Itu kumpulan puisi atau cerpen? Bulan cerpen. Kumpulan cerpen. Ya, Ada tapi relate sama kegiatan-kegiatan saya selama jadi OSIS juga. Oh gitu. Itu ada berapa cerpen, Mbak? Berapa ya? 7 cerpen gitu. Ada 7 cerpen ya? Iya. Kasih tunjuk coba lihat bukunya. Oke, Murid Merdeka ya. Ya. Nah, ini ada 7 cerpen di situ. Itu kisah-kisah Mbak semua ya? Atau gimana? Iya, kisah-kisah saya, tapi juga beberapa ada teman saya juga. Oh gitu. Oke. Ini berapa lama bikinnya? Prosesnya? 1 bulan waktu itu. 1 bulan Iya, ya? karena setelah pelatihan langsung bikin gitu. Oh gitu. Gimana? Yang paling berkesan apa ketika bikin buku ini? Apa ya? Sebenarnya waktu saya bikin tuh langsung keinget teman-teman saya waktu, apalagi kegiatan-kegiatan yang emang apa ya? Emang saya sukai gitu kan, kegiatan berorganisasi kan saya sukai. Jadi menurut saya ini sangat berkesan bagi saya karena mengingatkan saya pada gimana sih saya saat itu bekerja sama dengan mereka. Oke. Mbak dosis jadi apa? Saya waktu itu jadi wakil ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Oke. Mbak sekarang kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Berarti umurnya berapa? Umurnya 13. 13 tahun. Cita-cita jadi apa nih? Cita-cita saya sebenarnya di bidang IT sih. Iya. Pengen jadi IT gitu ya. Iya. Oke, siap. Makasih ya Mbak Habibah ya, Nur Aziza ya. Yang dulu bikin apa? Bikin buku apa? Enggak, Tahun ini lalu? yang Perdana? Iya, ini yang pertama. Nah, terus ada buku yang kedua itu antologi. Berproses. Ada antologi cerpen lagi, tapi bareng karena ada lomba, jadi saya ikut 20 besar. Oh gitu. Jadi terpilih. Nah, Iya. terus ini lagi proses buku yang ketiga. Oke, siap. Thank you ya. Semangat ya. Hai. Halo Mbak, namanya Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Diva Salwan Rasta, Dari kelas berapa? Umur berapa? dari kelas 8E. 8 ya. Umurnya? Umur saya 13 tahun. 11 tahun. Coba dikasih tunjuk Pak. Ini buku apa judulnya? Ini adalah merupakan sebuah buku antologi puisi yang berjudul Sang Abdi Negara. Isinya apa? Ini puisinya Mbak semua atau gimana?
Iya, ini kumpulan puisi karya saya semuanya. Kumpulan puisi yang berjudul Sang Abdi Negara merupakan sebuah buku kumpulan puisi yang berisikan bentuk kebanggaan dan kecintaan saya terhadap papa saya. Oh, papa, oke. Iya, papa saya seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Di dalam buku ini terkandung berbagai makna yang luar biasa indah dan memiliki nilai-nilai yang tinggi sebagai wujud kebanggaan dan kecintaan saya kepada seorang papa saya. Oke, ada berapa puisi tadi totalnya? 40 puisi. 40 puisi ya. Apa yang paling berkesan? Isinya kisah apa tentang aja? Papa yang seperti apa sih yang ditulisin? Isinya tuh berisi tentang puisi-puisi abdi negara, di mana menceritakan perjuangan, suka duka menjadi seorang tentara, juga semangat yang membara menjadi seorang tentara. Oke, ini papa dinas di mana nih? Papa dinas di Korem Wijaya Kusuma. Korem ya. 071 Wijaya Kusuma. Oke, Mbak, kalau melihat papa nih selain jadi semangat, terus mengabdi kepada negara, sebagai ayah gimana papa tuh? Ya gimana? Sebagai ayah itu seperti apa papa tuh dengan keluarga gitu? Papa sangat luar biasa, disiplin, sehingga saya sebagai anak militer juga dididik dengan didikan militer, di mana harus disiplin, tanggung jawab, dan berbagai lainnya. Oke, jadi itu yang Mbak bawa ya di sekolah juga gitu ya. Oke, cita-cita jadi apa nih? Cita-cita saya menjadi dokter militer. Dokter militer ya. Oke, keren. Pak, nama lengkapnya Pak? Oke, baik, nama saya Aris Budiarsono. Sebagai guru Informatika. Informatika ya, TI. Tapi saya sebagai pembina kader literasi di SMP Banyumas. Oke, Pak. Tadi saya mau tanya gimana sih cara melatih anak-anak, Pak? Tipsnya kan anak-anak kan mungkin agak apa ya? Bingung atau gimana? Pak, gimana tips-tipsnya, Pak? Strategi saya itu yang pertama pendekatan, Mas. Pendekatan kepada anak-anak, kemudian melakukan komunikasi dengan baik, kemudian menanyakan hobi-hobi mereka apa. Hobinya apa? Memang awalnya sih memang kita daftar. Kita daftar, melakukan pendaftaran. Mereka membuat karya. Itu karena literasi kita tidak hanya menulis, Mas, karena ada literasi digital arahnya situ. Jadi menulis, kemudian ada semacam multimedia, membuat media secara online seperti itu. Tidak di sekolah SMP Banyumas itu tidak hanya literasinya, kita literasinya tidak hanya menulis dan membuat buku seperti itu. Jadi tadi pertama memang lewatnya pendaftaran dulu. Setelah itu mereka kita bagi-bagi potensi mereka ada di bagian mana seperti itu. Kemudian kita latih pelan-pelan. Nah, bedanya Pak untuk yang buku sama digital, Pak, gimana, Pak? Kalau menulis buku itu biasanya buku non fiksi kayak cerpen, terus puisi, novel seperti itu. Kalau yang digital kita ke arah multimedianya. Video itu gitu. di samping membuat blog pribadi. Kalau itu kan kalau menulis kan dibukukan. Itu kita buat kita sampaikan di web blog pribadi mereka. Di situ bisa ada novel juga ada di situ, cerpen ada di situ, puisi di situ, terus di situ ada videonya juga, video kegiatan mereka, kemudian mungkin mengenalkan produk-produk yang mereka buat seperti itu. Prinsipnya kan apapun itu buku atau di digital memang ada menulisnya, Pak ya, unsur menulisnya ya. Ada. Nah, itu bagaimana mengkader mereka? Apakah harus membaca banyak dulu atau lihat contoh dulu yang lain atau gimana, Pak? Teknisnya gimana? Pelatihan setiap harinya gimana? Setiap hari harus baca buku berapa atau gimana, baca koran atau gimana, Pak? Di tempat kami kan ada pembiasaan kegiatan literasi di pagi hari. 15 ya, 15 menit sebelum KBM. Anak-anak itu melakukan literasi menulis, membaca dan tadarus. Nah, itu kita manfaatkan untuk yang setiap hariannya gitu. Nah, kemudian di setiap minggunya itu mereka kita adakan pertemuan, kegiatan-kegiatan saling mentor sesama teman lah, saling berbagi pengalaman seperti itu. Kalau yang belum bisa ya diajari, yang sudah bisa biasanya mereka akan sukarela mengajari teman-temannya yang belum bisa. Total ada berapa, Pak, yang dilatih Bapak, Pak? Atau sekelas ini, kelas ini berapa teman-temannya? Untuk yang kelas 7 sekarang ada 20. Yang kelas 8 juga ada 20, tapi yang aktif itu sekitar 12 yang kelas 8. Jadi sekitar totalnya ya berarti 32 ya. Itu ekstrakurikuler, Pak, ya, betul ya? Ada masuk ekstrakurikuler ya? Namanya apa, Pak? Namanya kader literasi. Kader literasi. Itu setiap hari apa? Jam berapa? Itu setiap hari
Jumat itu setelah KPM ya sekitar jam 10.30 sampai jam 11.30. Oh iya. Keluarannya memang buku atau di blog Pak ya? Di awal muaranya itu yang kelas kader dulu itu buku sebenarnya, buku pre-SPN. Terus kesini karena kan memang kita menjaring semua potensi anak lah, biar tidak hanya sebatas buku, makanya kita kembangkan tadi ke yang digital tadi, ke multimedianya, membuat desain cover, kemudian desain grafis, kemudian ada reportasi kadang-kadang. Reportasi juga mereka kita latih juga. Tapi memang belum maksimal betul, karena kan semakin banyak ini kan butuh tenaga yang banyak. Betul. Gitu ya, pelan-pelan lah. Siap Pak, semoga tambah maju Pak literasinya Pak. Tadi Pak Aris ya Pak? Pak Aris Budi Asono. Budi Asono disambung. Iya. Budi Asono. Oke. Atur ya Pak Aris ya, sukses Pak. Oke, Pak terus.